Berjumpa lagi bersama kita di Podbless. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang semua orang suka. Kalau cuan. Iya, kalau nggak cuan? Kalau nggak cuan nggak suka. Nah, kita akan bahas tentang saham ya. Tapi lebih ke sifat dan sikap hati kita saat kita investasi di dunia saham. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat terkenal di kalangan kita sendiri tapi Cukup berpengalaman. cukup berpengalaman, betul saya setuju. Iya, cukup. Sangat berpengalaman dan salah satu mentor saya. Wah, mentor saya juga. Itu kan. Dua orang ngomong ini mentor ya, berarti beneran cukup Iya. punya kapasitas dan skill yang tinggi. Iya, betul. Koh Tony, apa kabar? Baik. Koh langsung aja ya Koh. Pada hari ini kita ada beberapa pertanyaan dari netizen. Enggak sih, kita tanya Tanya apa nih? pertanyaannya dari tim kita mengenai saham. Koh Tony sudah berapa lama main di dunia saham Koh? Di saham ya, tapi disclaimer dulu ya, maksudnya Ya. aku bukan pakar, tapi lebih ke praktisi aja sih. Sampai sekarang pun masih belajar. Intinya Oke. gitu. Kalau di dunia saham itu mungkin aku sudah ada kalau 8 atau hampir 10 tahun ya. Oh, cukup Gitu lama. sih. Berarti bukan angkatan pandemi ya? Bukan Oh, kalau sebelumnya. kalau sebelumnya saya udah- angkatan pandemi, kalau Albert? Setelah pandemi saya masih Oh, hijau, masih masih hijau. hijau. Sama, saya juga Masih hijau. Oh, Gitu. oke. Berarti memang bukan FOMO karena pandemi. Kalau saya FOMO sih jujur. Enggak. Sebelum pandemi aku sudah kenal saham itu apa. Oke. Gitu. Nah, kalau Tony ini biasanya emosi apa yang paling sering muncul ketika melihat portofolionya atau pilihan sahamnya Tony merah itu, emosi apa yang paling sering muncul kok? Pengen cepet-cepet dijual kah? Jengkel kah? Atau gimana sih kok? Atau tetap sabar Nah. sesuai analisa. Kalau porto merah, kebetulan kan aku nih trading ya, Ya. dalam arti trading dan aku disiplin cut loss. Nah, kalau lihat porto merah, selama belum menyentuh level cut lossku ya, sebetulnya aku biarin aja sih, Oh. gitu sih. Mau dia sideways sampai berapa lama? Selama tidak. Berarti prinsipnya kalau menyentuh area yang terlarang itu, buang. Jadi sesuai trading plan aja. Oh, Jadi kan oke. kalau aku sebelum mencet buy ini kan sudah ngeliatin pasang buy itu, jadi sudah ngatur. Aku sebelum enter di harga berapa, aku tahu posisiku bakal kurang lebih planku buat cut loss di mana. Oh, Nah, oke. pertanyaan selanjutnya, cut loss di berapa persen? Apa setiap saham berbeda atau gimana? Kalau kita ngomongin teknik kan pasti tiap orang punya stylenya masing-masing. Mungkin Albert pun juga stylenya kan sendiri-sendiri. Kalau aku tuh stylenya bukan lihat dari persentase, tapi lebih ke supportnya di level berapa. Oke. Gitu. Jadi aku lihat masuknya di berapa, supportnya berapa, lalu resikonya berapa persen. Oh. Nah, itu sih. Berarti kalau supportnya agak jauh, tetap Aku biasanya skip. Oh, skip. Jadi kalau supportnya misalnya jaraknya jauh nih, berarti kan resikonya gede tuh. Aku biasanya milih enggak. Support sama resistennya jauh. Ya, gitu. Jadi ini bisa buat pedoman pegangan nih bagi yang mungkin baru mulai. Edukasi kan? Benar, edukasi. Nah, pernah enggak ngerasa kayak takut ketinggalan kereta nih? Misalnya contoh kayak gini nih. Masuk saham, saya masuk dulu sedikit biasanya gitu kan. Oh ini ada saham tertentu saya masuk sedikit dulu nih. Pernah enggak ada perasaan kayak takut ketinggalan kereta? Aduh, nanti kalau aku masuk sedikit tahu-tahu sudah naik terbang sampai kemana-mana, padahal masuk baru 1.000 perak kan, gimana gitu loh Pak? Kalau kita ngomong perasaan pasti kita kadang-kadang kita susah ngendalin perasaan kita kan. Kalau muncul dengan level tertentu menurut saya itu normal, wajar. Tetapi kan yang jadi pertanyaan tuh bagaimana kita action kan dari trading kita kan. Dari cara teknik kita kembali ke situ lagi sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya nih aku ngelihat nih misalnya Abed posting, wah dia masuk di sini cuan nih. Ya, aku ya nggak perlu, maksudnya udah itu bukan rezekiku berarti karena aku mungkin nggak lihat dan juga beda sesuai dengan teknikku, beda dengan trading planku, ya udah
gitu. Berarti jarang ada perasaan FOMO ya, tetap sesuai sama ininya sendiri. Kalau aku percaya gini sih, ketika aku jalani di trading di dunia di dunia saham ya terutama ya, semakin kita nggak pakai hati kita, itu semakin bagus menurutku. Si robot ya. Jadi kalau tentu kita nggak bisa ya menghilangkan 100%, tapi dengan meminimalisir itu rasanya akan lebih sehat gitu sih. Jadi kalau kita posisi untung gede, kita juga maksudnya nggak terlalu gembira sekali. Tapi kalau kita posisi cut loss, kita ya juga santai aja, tidur. Berarti Nyenyak. kuncinya disiplin ya. Disiplin sih, disiplin disiplin, tadi ya. ngitung resiko, gitu sih. Yang Berarti poin pertama itu. perasaan momen saat FOMO pernah nggak merasakan itu kok? Jadi pernah nggak? Ini kan Kak Tony kan bilang bahwa ya jangan Kayak FOMO. apa gini? Kayak apa? Misalnya Pernah nggak contohnya. Kak Tony terjebak dalam situasi FOMO? Kalau saya sering banget. Sering Apa banget. lihat berita atau lihat apa gitu? Lihat berita FOMO beli langsung all in. Habis itu turun banyak. Wah pusing saya. Pernah nggak? Ya kalau mungkin kalau dulu-dulu ya, kan kita kan waktu pertama kali main sampai sekarang kan pasti kita mengalami journey-nya sendiri-sendiri kan. Mungkin kalau dulu iya, tapi kalau sekarang rasanya itu jarang sih. Oh, lebih karena disiplin Jadi tadi saya ya. lihat kalau misalnya nih saham A udah gerak tinggi dan ternyata saya memang nggak ngincer ke sana, dan misalnya saya lihat nih wah udah terbang tinggi, saya nggak akan kejar. Oh, Gitu kalau loh. Bet pernah enggak tuh kalau Bet Saya FOMO yang pernah. Kan saya paling hijau di sini. Sering terbawa situasi. berarti semakin hijau kita semakin sering FOMO ya Iya. berarti. ya? Kurang disiplin. Yes. Tapi soalnya gini sih prinsipku gini. Tadi kan dari tadi aku ngomong resiko. Aku nggak ngomongin cuan kan dari tadi. Iya, betul. Oke. Betul kan? Betul. Karena prinsipku, aku punya kepercayaan gini. Saham A kita ketika masuk, kita tahu nggak sih dikasih cuan di saham itu? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Berapa persen? 10%, 15%, 20%, 30%, 100%? Nggak Kita tahu, mana tahu? nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Yang kita tahu hanya potensi loss-nya Oke. kita. Resiko yang kita mampu Yang kita tanggung. bisa kontrol itu kan hanya Oke. resikonya. Bagus loh ini. Jadi yang kita tahu tuh malah bukan cuannya, Bukan cuannya nggak tahu tapi kita. minusnya ya. Minusnya, Berarti kita potensi minusnya kita. Berarti kita Itu sanggup kita menerima berapa persen minus Betul. itu. Ya ini kayak peribahasa mama saya dulu. Hati-hati ya kalau main saham bocuan loh. Karena kita ya bener kayak tadi bilang, taunya tuh minusnya berapa kita untuk stop. Tapi cuannya kita nggak tahu sampai berapa nih. Iya. Ya kalau cuan. Betul. Oh, oke. Berarti kesimpulannya gini kok. Pernah nggak Kotoni berpikir untuk cepat kaya dari saham ini kayak Kotoni dan Ko Albert nih? Mumpung ini di sini pernah nggak punya pikiran menjadi cepat kaya lewat saham? Kalau saya sering banget sih sampai ke bawah mimpi. Jujur sebagai manusia biasa loh ya. Ya pasti pernah lah. Nah itu pernah lah. Apalagi kan kalau kita lihat di sosmed kan. Oh. Sekarang nih kita lihat nih banyak mentor-mentor yang muncul baru beberapa tahun belakangan portonya udah ngelipet banyak dari modal 30 juta, 100 juta jadi miliaran, perputarannya bahkan sampai triliunan dalam sebulan. Kita kan pasti penasaran nih kok bisa ya orang ini. Gitu loh. Kita kan kenapa kok kita nggak bisa? Gitu sih. Rasanya pasti sedikit atau banyak pasti kita akan melihat ke sana, tapi kalau saya sih melihatnya lebih ke rahasianya mereka apa sih gitu kok. Kalau kita belum bisa ke level sana gitu loh misalnya begitu sih. Tapi satu hal yang saya pelajarin itu sebenarnya kalau kita di dunia saham itu kita nggak main cepat sih, seharusnya itu journey maraton sih. Gitu. Konsisten ya. berarti ya. Konsisten. Bener ya. Gitu sih. Berarti bukan cepat-cepat untuk menjadi kaya seperti itu ya. Betul, karena saya pengalamanku ketika kita itu pengen cepet untung gede, itu seringkali kebalikan. Malah So- rugi. Soalnya rugi. Akhirnya rugi biasanya. Akhirnya malah rugi gitu ya. Gitu. Oh, soalnya saya juga pernah ini kepikiran cepet kaya, ada teman saya nih. Dari uang 10 juta dia ngomong sama saya nih masuk, tiba-tiba jadi 2 miliar. Saya tanya rahasianya apa? Di top apa saya gitu. Wah, itu berat dong kalau gitu kan. Berarti tetap ada ya perasaan seperti itu. Saya kira Pastilah. cuma saya aja nih atau Kalau aja itu ya. manusiawi. Manusiawi ya. Bisa, tapi kan bagaimana kita kontrol diri kita kan. Oke. Gitu. Kemudian waktu saham tuh naik dan turun mempengaruhi moodnya sehari-hari Kotoni enggak sih? Ko Albert, Kotoni maksudnya kayak contoh nih istri saya
waktu naik tuh, waduh bisa bahagia banget itu. Kayak mau makan apa diambilin. Pasti sedikit suaminya. banyak mempengaruhi. Mempengaruhi ya. Kalau Kotoni gimana? Kalau saya ya puji Tuhan saya nih udah mulai Hampir seperti robot, seperti robot. Nggak terlalu pakai hati ya soalnya ya. Jadi tuh kalau lihat untung misalnya sampai 80% ya udah, misalnya cut loss misalnya 5% bolak-balik cut loss ya udah gitu. Cuma kan kadang-kadang kita bisa ngevaluasi kan, terutama kalau cut loss-nya bolak-balik nih, kok cut loss terus fotonya turun, atau misalnya awalnya untung 80% tahu-tahu drawdown jadi 40%. Itu kan pasti sedikit banyak mempengaruhi. Tapi kembali lagi sih, ya itu kan kita, kalau saya sih selalu belajar ketika hal yang tidak enak terjadi ya belajar. Ada Itu dulu ada pasti kita pelajaran di situ belajar. ya. Kenapa kok kita bisa melakukan hal seperti itu gitu sih, paling gitu sih. Berarti setiap kejadian itu ada pembelajaran Iya, di situ. buat ngevaluasi diri kita, apakah memang ternyata dalam hati kecil kita tuh mainnya terlalu, ya itu tadi tahu-tahu Terlalu greedy nih, lagi keluar greedy-nya lah, itu kan belajar, oh nih aku harus mulai ngerem gitu loh. Kita besok harus menghilangkan perasaan. Nah itu kalau tadi bagus nih ngomongnya Pak, kita harus jadi robot ya, robot trading ya. Menyentuh ini buang, menyentuh ini selesai. Stop cut loss. Nah alasannya secara umum kok kita menunda cut loss itu apa sih? Apakah kita menunda cut loss karena itu sayangi eman-eman nih? Kalau lihat floating lossnya kok sekian nih kok eman-eman atau gimana? Atau ini masih dalam resiko saya gitu. Coba. Sebetulnya kan gini ya, kembali lagi sih, teknik orang untuk investasi di saham ini beda-beda. Ya, ada orang yang misalnya nih nggak mau cut loss, tapi dia milih average down. Oh iya. Ya kan? Betul, Ini kan kembali lagi Iya, ke tekniknya dia ya. Betul. Tapi sebetulnya di balik semua itu, mau apapun stylenya, dia tuh seharusnya punya teknik masing-masing. Misalnya nih, kalau orang trading pasti punya trading plan. Orang investasi pasti punya investment plan. Kenapa kok dia masuk di saham A? Syaratnya ini. Oke, dia tahan 3 bulan. Misalnya kalau kita ngomong yang investasi, baca laporan keuangan dan lain-lain, ternyata setelah setahun dipegang misalnya, ternyata meleset dari apa yang dia prediksikan. Dia masih berani hold atau dia buang? Kalau dia sesuai investment plan-nya, harusnya kan dia Masih harus berani berani buang. Karena sudah tidak sesuai. Tidak sesuai. Tapi masalahnya kan ketika orang itu sebetulnya banyak faktor sih. Kalau yang aku kan juga sering ngobrol sama teman-teman ya, yang aku pelajarin ya. Kadang-kadang orang banyak susah cut loss atau trading plan atau investmentnya nggak bisa jalan. Itu satu, yang pertama, masalah pertama itu biasanya dia nggak punya investment plan, nggak punya trading plan. Oke. Misalnya nih aku ngasih tahu Abed, Bet besok kamu beli bumi. Tapi kan Abed nggak ngerti nih, reasonnya aku ngomong Alasannya beli bumi apa. Oke. Bahkan kadang-kadang bisa jadi aku nggak ngomong level cut lossku, atau misalnya aku ngomong level cut lossku di sini nih, Abed nggak nurut. Tapi kan karena dia nggak ngerti nih apa yang sebetulnya aku pikirkan ketika aku ngomong rekomendasi sebuah saham A. Dia kan cuma hanya nurut, tapi alasannya apa dia nggak ngerti, jadi nggak punya fit yang sama gitu. Convictionnya, level of Levelnya convictionnya beda. Iya. Satu itu. Lalu kedua, kadang-kadang ya itu lebih karena ini sih, uangnya yang dipakai juga bisa jadi kegedean. Dalam arti? Misalnya nih, kita kan kalau kita ngomongin di saham itu kan logikanya harus pakai uang yang dingin, dan kita itu siap loss. Nah, kita harus hitung dulu lossnya kita siap berapa persen, atau bahkan mungkin terburuknya bisa loss semua, atau mungkin dalam 5 tahun nggak diutak-utak nih. Nah, karena ini mungkin dia pakai uang panas, dia ketika ngelihat loss itu dia kayak nggak bisa cut loss gitu loh, nggak bisa nggak mau rugi gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Jadi kayak ngeliati misalnya dia suruh cut loss misalnya 1 juta, buat dia nominalnya kegedean buat dia gitu loh. Berarti kan dia harus ngecilin size-nya. Oke. Bisa jadi kan. Iya. Gitu. Jadi memang semua itu
kembali ke personal dan trading plan kita ya. Yes, betul. Kalau memang itu kembali masuk ke resiko itu kita Resiko, ya. mampu menahan berapa Betul. kerugiannya. kalau memang bisa di situ ya oke kita tunda enggak ada masalah. Tapi yang jelas view-nya kita itu punya pegangan dulu gitu ya. Betul. Pegangan tuh saya akan tunda karena ini ternyata ada berita apa nih. Betul. Bisa Bukan yang karena gitu. ikut-ikutan lah. Oke. Berarti Gitu. bahas semua balik ke kita ya. Betul. Oke. Nah, kemudian kok pasar itu kan kadang-kadang ini banyak ngomong nih. Biasanya seperti ini. Pokoknya market open 15 menit pertama udah jangan FOMO ikut beli. Lah, itu kan impulsif banget kan. Iya. Cara mengontrol impulsifnya kan kadang itu gatal loh kalau saya lihat istri Pengen saya ngejar itu, ya? istri saya itu Pengen ngejar bukan impulsif ya, tapi saya lihat semangatnya itu membara sekali. di pagi hari. Jam 9 buka sahamnya buka jam 8.50 sudah 8.50 sudah siap-siap. Semua enggak boleh mengganggu saya lah itu. Impulsif terutama untuk buy-nya, pilihan stock pick-nya yang bagus gimana. Tidak impulsif tuh caranya gimana kok? Ini kan kalau kita biasanya kalau yang modelnya yang Yustian tanyain kan berarti kan kita trading di saat jam biasanya ya. Yang paling ramai kan jam open sama jam closing biasanya ada kan gitu kan. Iya. Nah, Beli pagi jual ini sore. kan rata-rata yang bertanya gini nih biasanya pasti nyoba scalpingan. Wah itu. Nah, kalau jujur aja kalau scalpingan saya tuh memang nggak jago. Saya nggak main scalpingan. Orang kalau ngomong apa Gitu. copet ya? Apa? Belum Nyopet. berhasil. Saya Nyopet. pernah nyoba scalping tapi menurut saya tuh susah sih. Dan maksudnya belum berhasil sih. Gitu. Oke. Tapi memang susah sih. Susah Memang sih susah ya? itu sih. Lagian memang ketika kita ngeliatin harga langsung kan maksudnya Iya, dalam iya, waktu pendek atau bergerak sangat cepat itu kan kita itu apa namanya Emosinya ya? main- Emosinya emosinya sudah main sangat pasti. itu adrenalin sudah main sekali sih. Pertanyaannya waktu COVID beda dong. Waktu COVID kan bener-bener wah itu pasar kan rame banget kan. Itu gimana? Mungkin COVID itu mungkin karena ARB-nya dia di 6%. mungkin kali. ya. Jadi orang lebih berani Karena aku berspekulasi. lihat waktu di zaman COVID itu aku lihat pasar aja nggak usah ikut masuk di dalamnya ya. Tuh pasar tuh geraknya tuh liarnya tuh dari pagi buka sampai tutup. Bener-bener liar. Kadang tuh kita kalau nggak impulsif tuh kadang kayak rasanya kok Iya. kita tuh kayak orang yang aneh sendiri sih. Itu gimana Ketinggalan Bang? kereta. Tapi memang waktu di COVID itu kan memang yang banyak naik itu kan influencer yang rata-rata mereka scalpingan sebetulnya. Jadi mungkin ya kalau saya lihat ya scalping itu sangat menarik karena satu kita itu cepat untungnya. Yang diceritain kan untungnya. Nah tapi kan satu kalau yang saya pernah pengalaman mas scalping itu another level ya, maksudnya itu memang orang harus liatin dan kalau menurut saya kalau kita nggak punya waktu dan kita bukan full time trader untuk ke level situ memang cukup sulit. Oh. Gitu sih. Dan jujur aja kalau yang saya lihat ya kita sebagai trader itu kadang-kadang bisa kalau ya bukan scalping tapi menurut saya scalping itu potensinya lebih gede kayak gini. Kita tuh kalau trading kita bisa terjebak kepada euforianya atau sensasinya, adrenalinnya daripada kita melihat sebetulnya porto kita itu berkembang apa enggak sih. Iya. Gitu loh. Paham. Sensasi adrenalin Nah, itu ya. Euforianya ya. Tapi apakah ini ada hubungannya seperti judi atau? Nah itu. Sebetulnya gini, kalau yang saya pernah dengar ya sensasinya itu kita harus mengakui ketika kita melihat seperti itu sensasinya mirip sama judi. Seperti judi. Jadi kita harus hati-hati dengan Iya, situ iya. karena apa? Itu yang bikin kita ndak bisa lagi fokusnya apa sih kita pengen grow. Keuntungan kan grow porto kita kan. Yes, Tapi yes. saya nemuin kadang-kadang orang itu begitu main nyangkut ndak bisa cut loss, ndak ngerti cut lossnya cuma ikut-ikutan, akhirnya dia top up lagi, bikin akun baru. Nggak berkembang sebetulnya, belum tentu gitu loh. Tapi dia terjebak di itu. Nah seratnya untuk kalau aku hari ini nggak beli itu rasanya tangannya gatel gitu loh. Oh iya. Padahal kan hari itu kita pun nggak beli pun juga Nggak sebetulnya masalah, nggak masalah. ya. Nggak masalah. Gitu. Oh, wah. Berarti memang kadang itu sikap impulsifnya itu tuh yang malah mendorong kita menjadi lebih jelek ya. Bukan menjadi lebih baik ya kalau harusnya kan. Impulsif yang kadang itu kita pokoknya gara-gara impulsif pokoknya kita harus beli. Mau bagus mau harganya masih kemana pokoknya beli rasanya. Iya, Enak ya nih, kadang-kadang judi bisa pun seperti ya. itu. Jadi Gitu ada sih. perasaan itu sih ya.
Nah, pelajaran apa kok yang didapat dari Kotoni ini saat bermain saham, terutama dalam hal emosinya kok? Apakah bisa lebih sabar? Contoh nih, teman saya ada kok, dia belajar dari saham karena dia itu sering loss. Dia belajar untuk punya pemahaman bahwa uang itu bukan segalanya, dalam arti uang itu bisa datang, bisa pergi dengan cepat. Nah, kalau Kotoni gimana? Kok Albert gimana nih? Ada enggak nih? Dapat pelajaran apa nih dari emosi yang dibentuk saat bukan bermain ya ini ya, ke investasi saham ini yang buat investasi atau main ya sebenarnya? Investasi harusnya ya. Investasi. Ya ini yang buat pertanyaan yang ngawur nih. Apa? Kalau saya sih lebih banyak kayak ya belajar, lebih ke inilah, belajar untuk menganalisa dulu alasannya kenapa saya beli, kenapa saya berani hold. Di situ pun juga belajar lebih sabar lah melihat pergerakan ini kan tidak ada yang cepat ya. Biasanya kalau naik cepat turunnya juga cepat gitu. Iya, itu pelajaran-pelajaran itu sih sebenarnya. Kok Tony? Kalau saya ya sebetulnya kalau saya lihat ya, trading itu atau investasi itu sebetulnya kadang-kadang sangat melekat itu kepada pribadinya kita sih. Jadi ketika kita melakukan investasi atau trading di dunia saham ya, malah kadang-kadang tuh bisa jadi refleksi pribadi kita sih. Hati kita, suasana hati kita. Jadi itu tuh mencerminkan sekali apa yang akan kita lakukan sebetulnya, tindakan kita. Misalnya aku pernah nih sebulan cuan satu porto 20%. Ya, tahu-tahu dalam hati kecil, tahu-tahu nongol, wah aku sebulan bisa 20%. Bulan depan mungkin bisa tak kejar nih. Nah, ketika itu masuk, ketika itu kejadian, maksudnya ketika itu terbesit, malah 1 bulan 2 bulan bisa loss. Jadi itu kan akhirnya kembali lagi ya, ini harus refleksi diri lagi. Ada yang salah dengan hati kita, dengan pikiran kita gitu loh. Gitu sih. Berarti lebih memang apa ya kok? Kita harus mengontrol emosi. Betul. Terutama ya itu tadi ya, lebih ke mawas diri dalam melihat belajar sabar juga betul, seperti betul. itu ya. Berarti memang saham itu merupakan salah satu sarana investasi. Yes. Tapi kita jangan buru-buru untuk pengen cepat kaya, cepat kaya. Betul. Tapi lebih ke apa berarti ya? Lebih kayak aku punya aset dan saya mau mengembangkan aset ini. Betul. Ya kan? Dengan terukur, dengan safety seperti itu. Yes. Itu ya kayak. Nah, caranya damai nih dengan kerugian. Ada nih teman saya juga, ruginya tuh enggak ngomong mobil, rumah elit itu miliar. Nah sampai kamu tuh masuk gimana? Iya, aku masuk, tinggal masuk, cuma lupa tak buka, tak tahu minus banyak gitu loh. Nah itu gimana kok? Cara berdamainya kok? Kita ngomong menerima kerugian itu ya. Sudah bener cut loss loh. Kalau floating loss kan? Ya masih bisa. Masih dalam pengertian belum full loss kan seperti itu. Albert dulu. Albert nih. Berdamai dengan itu ya. Soalnya masih hijau kok. Masih hijau itu biasanya kan. Ya itu kembali lagi ke seberapa banyak yang kalau saya lebih melihat persenan ya. Misalnya saya beli suatu saham nih dengan modal segini, saya bisa rugi berapa persen? Saya berani menerima berapa persen sih gitu loh. Pasti saya pasang stop loss dulu gitu. Jadi kalau misalnya ini katakan 10 juta lah saya beli saham A. Kira-kira saya cuma mampu nerima kerugian 2% lah. Ya udah saya akan cut loss di 2%. Yaitu untuk mencegah. Jadi salah satu yang membuat saya bisa berdamai sama kerugian saya gitu loh. Karena saya bisa mentoleransi ya 2% dari kerugian saya itu. Oke. Kalau Tony? Sama sih sebetulnya mirip ya? sih. Oh ini jangan-jangan masa perguruan dong ya? Saya masih Tapi memang betul sih kan yang tadi saya bilang kan, yang kita bisa kontrol itu kan kerugian kita. Keuntungannya kita nggak bakal tahu. Makanya kalau kita lihat sebelum enter itu benar-benar pikir kita lossnya berapa persen dan potensinya itu berapa rupiah. Nah itu sih.
Oke. Tapi itu semua proses belajar Betul sih. sih. Belajar, Saya ya. nyantol juga masih ada yang nyantol. Gara-gara Kadang-kadang loss. cut loss itu kan juga orang perlu berlatih kadang-kadang. Jujur Iya, aja orang betul, perlu betul, berlatih. betul. Berlatih untuk ya. cut loss sih. Beneran. Menerima kenyataan. Istri saya denger ini pernyataan yang haram ya. Tapi kadang saya berpikir seperti cut loss itu seperti kita bisnis sih. Ada kadang kalanya kita tuh rugi, tidak selalu untung gitu. Tapi kan kembali ke tekniknya orang ya. Maksudnya ada orang yang itu tadi kan, maksudnya kalau turun average down, tapi kan dia punya reasonnya kan. Sedangkan kalau saya emang tekniknya itu saya membatasi resiko dengan cut loss. Karena apa prinsipnya? Lebih baik saya cut loss daripada lihat porto saya merah-merah. Karena pengaruh ke psikologi kita. Akhirnya kalau sahamnya merah semua, sorry, misalnya nih sahamku nyangkut, ternyata market sudah rebound balik, saham A, B, C, E udah terbang, momenku sudah nggak ada, karena uangku sudah nyangkut kan. Iya itu. Betul, Saya kan? kejadian tuh. Makanya sejak itu saya tidak berani all in. Otomatis top up gitu. Dia berani all in. Otomatis Dia berani all top in. up. Nah kalau saya beberapa kali ketemu sama teman-teman yang baru invest tuh kadang-kadang atau belajar trading ya, saya bilang jangan segera-gera sedikit-sedikit top up. Coba uang yang kamu set dari awal itu lihat dengan teknikmu itu bisa growth nggak. Nah setelah growth kamu pede dengan teknikmu baru tuh pelan-pelan kamu tambah. top up. Iya, Tapi kalau belum untung tekniknya belum jelas tahu-tahu hajar top up terus ya itu nanti semakin Besar mengerikan kerugian. kerugiannya. Ya kayak teman saya tadi ya, uang 1 juta jadi 1 miliar di top up Tapi ayahnya. kalau papanya, untungnya papanya ya. Gitu. Itu lebih cepat sih. Nah ini pertanyaan nih kok. Pertanyaan titipan dari majelis. Karena kan podcastnya rohani nih. Yes. Kok pernah enggak berdoa sebelum memilih suatu saham? Lah, ada enggak bisa Tuhan? Saya hari ini mau pilih saham apa ya? Ada enggak? Apakah ini agak konyol? Ini pertanyaan selingan aja sih sebenarnya. Pernah enggak berdoa nih? Kalau spesifik milih ya enggak sih. Enggak Cuma ya. kan selalu kita jadi perenungan buat diri kita ketika kita melakukan investasi trading. Yang tadi kan ketika day to day kita melakukan trading pun kan itu kan refleksi hati kita kan sebetulnya. Jadi itu kayak ya perenungan buat pribadi kita sendiri sih. Kalau saya sih lebih berdoa Ya. untuk misalnya Secara umum sih. tindak hari ini kita akan melakukan beberapa tindakan ini semoga ini itu sesuai Oh iya. diberikan jalan yang baik. Betul, Ya paling misalnya mendoakan supaya portonya kita lebih berkembang juga. Yes, karena mungkin kan aja sih. semua hal termasuk uang kita kan merupakan titipan dari Tuhan ya kan. Berarti kan kita juga ini adalah sarana untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti itu Bahkan kan. kan sebetulnya Tuhan sendiri di Alkitab sebetulnya juga mengajarkan kita untuk mengembangkan sumber daya yang kita miliki sebetulnya. Ya, yang 1 talenta, 2 talenta. Ya sebetulnya ada itu juga, termasuk juga kan kisahnya Yusuf yang dilempar ke Mesir, menerjemahkan mimpinya Firaun. Iya. Ya kan dia dikatakan bahwa kamu akan di Mesir akan ada 7 kelimpahan, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Lalu Yusuf diminta untuk menyisihkan 1/5 dari hasil panen itu selama untuk nanti masa kekeringan 7 tahun kan. Ini kan juga salah satu bentuk sebetulnya ketika Investasi. kan, investasi. Yes, Kita kan yes. enggak jarang kita lihat nih orang kerja keras, growth porto mungkin bisnisnya berkembang, tapi ternyata enggak bisa investasi atau nggak bisa saving ya otomatis ketika bisnis Bisnisnya ada bermasalah dia juga akan kesulitan gitu loh. Ini view yang bagus ya ini ya. Bahkan itu kalau kita amatin lagi yang di Yusuf itu 7 tahun ngumpulin waktu kekeringan hasil gandumnya kan itu dijual ke rakyat. Ada uangnya rakyat habis ditukar gantiin ternak tuh. Ternaknya habis lagi hasil gandumnya itu ditukar tanah. Tanahnya lalu jadi milik Firaun. Iya, itu jadi Ya betul investasi. kan? Betul jadi Lalu mereka tetap disuruh mengelola tanahnya 1/5-nya dikasihkan ke Firaun lagi. Itu kan Ya, kalau itu kita lihat investasi, sebetulnya betul. itu pola investasi juga kan. Maksudnya kamu di tempat A kembangin lagi. Itu kan tanggung jawab kita juga. Jangan sampai kita cuma kayak apa ya,
ada uang ya taruhin bawah bantal udah, Yes. biarin aja. Betul. Jadi ini saham itu merupakan salah satu, bukan segalanya ya. bukan segalanya Bukan ya. segalanya, salah satu aja sih. Puji Tuhan kok dijawab seperti ini, ada rohaninya. Kalau enggak nih tutup nanti podcastnya ya. Nah kemudian arti kata cukup kok. Ini menimpali yang tadi dan ini pertanyaan pamungkas. Apa arti kata cukup dalam terang iman kita sebagai orang Kristen? Benar-benar cukup. Kok Albert, kok Tony itu arti kata cukup itu apa sih? Dalam hal terutama uang, finansial seperti itu. Kalau cukup finansial ya, ya kebutuhan keluarga terpenuhi sih sebetulnya kalau saya sih, gitu sih. Kebutuhan dasar, anak sekolah, mungkin memikirkan planningnya untuk mereka untuk sekolah, paling itu aja sih kalau saya sih. Gitu. Tapi kalau di growth kita ngomongin growth investasi atau di growth saham, kadang saya tuh nggak terlalu mikirin, maksudnya malah saya nggak terlalu punya target untuk setahun harus growth segini nih, gini kita nggak. Berarti yang penting berkembang deh seperti Ya, itu ya. yang penting itu. Yang kita pasti berkembang kalahin suku bunga dong. Yes, atau Kalau enggak inflasi ya. Yes, kadang-kadang yes, kalau kita meleset pun kan, ya itu jadi refleksi diri apa sih yang kurang di aku gitu kan. Aku sampai sekarang juga masih pengen belajar, siapa tahu teknikku yang aku lakukan ini ada miss-nya, kurangnya di mana gitu kan. Dan gitu semua itu dilakukan kembali lagi memang tujuannya mengembangkan aset untuk ya kayak tadi ya, masa depan, untuk kebutuhan yang lain-lain seperti itu kan. Kalau Albert Kalau kecukup saya, itu apa ya kok? mungkin garis besar sama ya, cukup cuman cukupnya orang itu kan beda-beda. Cuman ya kita menyesuaikan aja dengan kebutuhan kita sih. Selama ya kita semua juga pengennya ada lebih biasanya kan. Cuman kita kembali lagi ke Tuhan nih, Tuhan setiap hari Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Kita pengen makan, kita bisa mau makan ini, kita bisa, itu sudah menurut saya cukup sih. Karena banyak orang juga berpikir besok saya bisa makan nggak gitu. Jadi kita hari ini bisa berpikir besok saya mau makan ini, kita bisa tuh menurut saya sudah cukup sih, sudah baik itu. Ya. Jadi saya rasa podcast hari ini kita dapat banyak sekali masukan ya. Tidak cuma investasi saham itu sendiri, tapi sikap hati kita tuh gimana sih saat kita mengelola saham, investasi di saham seperti itu. Thank you untuk waktunya, Ko Tony, Ko Albert juga. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Shalom.